teman-teman, perkenalkan, saya Junida Mahdalena. Saya perwakilan dari kelompok pemasaran internasional. Hari ini, saya akan mewakili teman-teman kelompok saya untuk memaparkan materi tentang pemasaran internasional. Check this out. Pengertian pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Materi yang kedua, tujuan pemasaran internasional. Apa sih tujuan pemasaran internasional itu? Yang pertama, memenuhi alasan untuk produksi suatu produk, barang, dan jasa dengan mengidentifikasi permintaan asing yang ada atau potensial. Yang kedua, penciptaan barang atau jasa yang paling memenuhi persyaratan pasar internasional dibandingkan dengan barang yang diproduksi oleh pesaing. Yang ketiga, informasi yang andal, akurat, dan tepat waktu tentang pasar internasional, struktur, dinamika, permintaan konsumen, selera, serta preferensi konsumen asing. Yang keempat, koordinasi dan perencanaan produksi, penjualan, kinerja keuangan dengan mempertimbangkan kepentingan pasar internasional. Yang kelima, meningkatkan metode teknik produk komersial. Yang keenam, manajemen merchandising di pasar internasional. Dan yang terakhir, ruang lingkup kontrol internasional atas penjualan barang dan jasa. Next materi ada manfaat pemasaran internasional. Manfaat pemasaran internasional yang pertama, bisa mendapatkan barang atau jasa produk yang dijual tersebut ke berbagai kalangan negara, ke negara lain yang awalnya tidak bisa menghasilkan jumlah yang banyak dan mendapatkan hasil yang melimpah. Yang kedua, dapat memungkinkan manajemen bisnis serta strategi bisnis lebih efektif dan efisien lagi. Pastinya akan lebih memahami secara dalam tentang produksi teknologi modern masa kini. Yang ketiga, bisa memperlancar dalam pertumbuhan ekonomi negara tersebut lebih berkembang pesat lagi dan memudahkan dalam proses perdagangan. Dan yang keempat, pemasaran internasional mampu menambah devisa negara dalam hal seperti hasil ekspor negara tersebut. Dan manfaat yang terakhir yaitu memberikan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi sehingga bisa membantu kalangan orang yang sedang menganggur dan ingin melamar pekerjaan. Jenis-jenis pemasaran internasional. Pemasaran internasional hanya memiliki 3 jenis. Yang pertama, export marketing, yang kedua, multinational marketing, dan yang ketiga, global marketing. Materi selanjutnya tentang tantangan dalam pemasaran internasional. Tantangan yang dihadapi dalam kegiatan pemasaran internasional adalah bisa berupa kompetisi, hambatan hukum, kontrol pemerintah, perilaku konsumen yang bervariasi, serta faktor ekologis, cuaca, dan lain-lain. Materi selanjutnya, indikator makroekonomi. Pemasaran multinasional perlu memperhatikan indikator makroekonomi sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan berskala internasional. Data makroekonomi biasa dibaca dengan membandingkan data serupa pada periode yang lalu sehingga bisa memprediksi kecenderungan di masa depan. Selain itu, biasanya data ini dibandingkan dengan data serupa di negara lain. Data indikator makroekonomi biasanya disediakan oleh bank sentral secara periodik. Materi selanjutnya membahas permasalahan dalam pemasaran internasional. Permasalahan dalam pemasaran internasional antara lain hambatan tarif, kebijakan administrasi, keragaman yang cukup banyak, ketidakstabilan atau lingkungan politik, kendala tempat atau beragam geografi, variasi dalam nilai tukar, serta tantangan norma dan etika. Materi yang terakhir, akibat pemasaran internasional. Pemasaran internasional bisa berakibat kepada negara maju maupun negara berkembang dan miskin. Bagi negara maju, globalisasi ini menciptakan beberapa perubahan. Yang pertama, kapitalisasi modal. Yang kedua, neokolonialis. Yang ketiga, pengurangan lapangan pekerjaan untuk kelas bawah.
Sementara di negara berkembang dan miskin, pemasaran internasional berakibat pada eksploitasi alam dan kerusakan ekologi. Yang kedua, eksploitasi buruh murah. Dan yang terakhir, penjajahan ekonomi dan politik.